Ya, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan materi kita tentang GHS ya. Kita sudah belajar tentang GHS. Apa itu GHS? GHS adalah gerak harmonik sederhana atau gerak harmonis sederhana ya. Kita sudah belajar tentang GHS atau gampangnya teman-teman bilang kata-kata getaran. Ya, kata-kata getaran. Kemudian ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, istilah harmonis ya. Istilah harmonis itu apa? Atau harmonik ya. Harmonik itu artinya simpangannya konstan ya. Simpangan maksimumnya konstan gitu ya. Lalu untuk istilah yang perlu teman-teman ketahui ada istilah simpangan, kemudian simpangan maksimum, oke. Ini sudah ya kemarin. Lalu ada istilah frekuensi dan juga periode. Nah, ini istilah-istilah basic yang harus teman-teman kuasai dalam memahami konsep GHS atau getaran. Nah, kemarin juga kita sudah belajar bahwa yang namanya GHS punya definisi ya. Yang namanya GHS punya definisi. Yang pertama itu gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan ya, yang melalui titik kesetimbangan. Nah, ini sudah dicontohkan dengan sebuah bandul ya. Ini sudah dicontohkan dengan sebuah bandul, oke, yang kondisinya akan berayun. Nah, maka dalam posisi yang dia setimbang seperti ini. Lalu kalau dia berayun, nah baik ke kiri maupun ke kanan ya, dia berayun ke kiri dan ke kanan melalui titik setimbangnya. Yang tadi setimbang saat di tengah-tengah, gitu kan ya. Lalu dikatakan harmonis berarti si tetanya baik teta ke kiri maupun teta ke kanannya sama besar. Itu dikatakan harmonis. Nah, kita sudah belajar sampai sini kemarin. Nah, kita akan masuk definisi yang kedua, ya, definisi yang kedua. Kalau secara tata bahasa, maka GHS itu adalah hasil proyeksi sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan. Ya, hasil proyeksi sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan terhadap salah satu garis tengahnya. Nah, ya ini definisi yang kedua. Sepertinya bahasanya ngejelimet, sepertinya bahasanya membingungkan atau pusing. Ya, hasil proyeksi sebuah benda yang ber-GMB atau bergerak melingkar beraturan terhadap salah satu garis tengahnya. Bahasanya ngejelimet banget. Nah, ini akan coba dijelaskan ya, akan coba dijelaskan. Oke. Kita anggap ada sebuah benda. Ya, kita anggap ada sebuah benda. Sebentar, kayaknya harus ada lingkaran dulu ya. Seperti ini kurang lebih lingkarannya. Ini lingkarannya bukan bendanya, tapi lintasan GMB-nya supaya gambarnya agak bagus. Oke ya. Nah, ada sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Oke, bendanya bergerak melingkar beraturan. Berarti dia di sini. Maka dia bisa ada di sini. Dia bisa ada di sini, gitu ya. Kemudian di sini, kembali lagi ke sini. Sini, ke sini, dan ke sini. Nah, bendanya bergerak melingkar beraturan. Oke ya. Gerakannya berlawanan arah jarum jam. Misalkan posisi semulanya di titik yang ini ya. Ini posisi mula-mulanya di depan. Posisi awalnya di sini. Nah, ini posisi awal, tapi posisi akhirnya juga di sini gitu ya. Karena kan dia berputar.
ya, posisi awal dan akhirnya yang depan aja ya, yang depan. Jadi dia akan menyapunya kuadran 1, lalu kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 gitu ya. Istilah kuadran sudah pernah dibahas di matematika tentunya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita bikin sebuah sumbu ya, sebuah sumbu X dan Y, ini untuk mempermudah saja sebenarnya ya, untuk mempermudah saja. Maaf kalau kurang rapi, tapi maksudnya sumbu X dan Y ya. Ini diperbesar. Oke, arti kata proyeksi ini ya. Itu kan artinya menarik garis tegak lurus ya, menarik garis tegak lurus. Terhadap apa? Nah, di sini katanya terhadap salah satu garis tengahnya. Oke, ya. Jadi arti kata proyeksi itu menarik garis tegak lurus terhadap salah satu garis tengahnya. Nah, proyeksi bisa terhadap apa saja, tetapi kali ini terhadap salah satu garis tengahnya. Perhatikan yuk. Nah, ternyata kalau si benda tersebut yang bergerak melingkar beraturan itu kita proyeksikan, misal garis tengahnya adalah sumbu Y. Garis tengahnya adalah sumbu Y dan garis setimbangnya adalah sumbu X. Karena mula-mula dia tadi adanya di sini kan, mula-mula ada di sini nih. Ini kan posisi awal, posisi akhir juga di sini. Berarti sumbu X-nya jadi garis setimbang. Sedangkan sumbu Y-nya itu menjadi garis tengah yang diminta. Ya, yang diminta ini nih. Nah, ini kan diminta salah satu garis tengahnya. Sampai sini dulu ya, ngikutin ya pelan-pelan nih. Oke? Diproyeksikan terhadap sumbu Y berarti. Ditarik tegak lurus. Berarti yang pertama ini, nah yang biru ini, ya kelihatannya biru ya. Ditarik tegak lurus. Berarti dia adanya di sini dong. Terhadap sumbu Y. Betul ya? Kan ditarik tegak lurus. Ini tegak lurusnya ini. Nah, gitu. Paham ya? Lalu posisi yang atas nih, yang dibiruin. Ya, yang dibiruin. Nah, ini. Ditarik juga tegak lurus ke sini, ke sumbu Y. Kan tegak lurus. Nah, ini berarti kan tegak lurusnya. Posisinya jadi di sini. Kelihatan ya? Posisinya kelihatan tuh. Lalu yang atas ditarik tegak lurus ke sumbu Y, ya di titik itu sendiri. Kenapa? Karena dia sudah di sumbu Y. Nah, paham ya? Karena dia sudah di sumbu Y. Lalu dia ke belakangnya. Dia ke belakang ke sini. Nah, ke sini. Ditarik lagi ke sumbu Y, tegak lurus. Posisinya kembali ke tempat yang tadi. Ya, kembali ke tempat yang tadi. Demikian seterusnya, ini dia kembali ke tempat yang setimbang, lalu dia yang ini tegak lurus, dia turun, kemudian sampai sini, lalu yang ini dia naik lagi, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat nggak? Kalau teman-teman amati pada sumbu Y. Ya, amati pada sumbu Y, maka benda itu naik turun. Betul ya? Bendanya itu naik turun. Dari sini, betul? Dia ke sini. Dia paling maksimumnya. Lalu dia kembali ke sini. Dia kembali lagi ke sini, kemudian dia turun. Lalu sampai maksimal. Lalu dia kembali lagi ke sini dan kembali lagi ke sini. Betul ya? Kalau teman-teman amati. Di sumbu Y. Kan hasil proyeksinya adanya di garis tengah. Dan garis tengahnya itu ada di sumbu Y. Nah, jadi kalimat yang definisi kedua sudah mulai bisa dipahami ya. Hasil proyeksi sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan terhadap salah satu garis tengahnya. Nah, garis tengahnya ini yang diambil adalah sumbu Y. Sebenarnya bebas. Ya, sebenarnya bebas. Lalu, garis setimbangnya sumbu X. Kenapa? Karena tadi kita sepakati posisi awalnya ada di sumbu X. Pada saat posisi akhirnya juga di sumbu X. Sampai sini jelas ya? Bisa ya, teman-teman sekalian ya?
Oke. Jadi intinya kalau teman-teman lihat di sumbu Y-nya itu sendiri, maka titiknya itu akan kelihatan naik turun gitu loh. Ya. Sepanjang dia bergerak melingkar beraturan, maka partikel itu bergerak naik dan partikel itu bergerak turun akan konstan. Dan kalau konstan disebutnya harmonik. Nah, kalau harmonik, maka kita bisa bilang dia sedang bergerak harmonis sederhana atau sedang ber-GHS. Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas ya? Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah kenapa sih kita harus membuat definisi kedua? Nah, banyak siswa yang diajarkan itu bertanya, definisi GHS kan cukup definisi ke-1 saja. Gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Kenapa mesti repot-repot kita membahasnya sampai yang definisi kedua? Yang hasil proyeksi tersebut, ya, kenapa mesti sampai sejauh ini? Malah nyusahin, kan gitu ya, malah nyusahin. Nah, ada alasannya. Alasannya apa? Ini akan dijelaskan ya. Sebentar. Alasannya akan dijelaskan. Ini dibantu dulu dengan gambar supaya bagus ya maksudnya. Ini mudah-mudahan bisa. Oke. Teman-teman perhatikan dulu aja, karena nanti hasil recordingnya akan di-share ya. Memang belum di-share yang kemarin-kemarin karena masih diedit-edit supaya rapih. Ya, supaya, ya tapi kalau seandainya, karena ada noise-noise yang nggak perlu, nanti dikurangi sedikit noise-nya ya. Oke, ini gambarnya diulang lagi, ya gambarnya diulang lagi tapi diperbesar. Ya, gambarnya diulang lagi tapi diperbesar. Oke? Kita nanti akan ambil beberapa titik saja. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Nah, gitu ya. Pada saat posisi 1, pada saat posisi 2, pada saat posisi 3. Nah, kita hanya ambil 3 saja ya, teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjut. Pada saat posisi 1, bendanya ada di sini kan? Berarti Y1 itu sama dengan 0. Kenapa Y1 sama dengan 0? Karena dia belum menyimpang, belum meninggalkan sumbu X. Setuju ya? Y1 sama dengan 0. Karena dia belum menyimpang. Setuju kan? Nah, sekarang posisi yang kedua. Posisi yang kedua. Adanya di sini kan? Nah, inilah Y2. Itulah Y2. Nah, Y2 itu berapa? Nah, ini nggak tahu. Paham ya? Kenapa sih simpangan memakai simbol Y? Karena kita memakainya sumbu Y. Nah, simpangan itu selama dia sudah meninggalkan titik setimbang. Nah, titik setimbangnya kan di sini nih titik 0,0. Nah, Y2 itu kan sudah meninggalkan titik 0,0. Tapi sejauh berapa belum tahu. Kalau Y3, yang mana Y3? Y3 itu yang ini. Nah, inilah Y3. Oke? Y3 itu berarti Y maksimum. Kenapa Y maksimum? Kan nggak ada lagi yang lebih tinggi dari Y3 kan? Simpangannya udah paling jauh. Karena pada saat posisi di sini, saat ditarik ke tengah, dia sudah turun lagi. Setuju ya? Saat dia di sini, ditarik ke tengah, dia sudah turun lagi. Berarti berarti Y3 itu, oh salah. Sorry, nah ini noise seperti ini nih yang suka muncul. Ini Pak Sony harus ganti ke, sini. Dia sudah turun lagi, betul ya? Jadi Y3 itu Y maksimum. Nah, Y maksimum itu kan punya nama. Namanya apa? Namanya amplitudo. Jadi kondisi Y1, kondisi Y3 sudah kita ketahui. Nah, yang jadi pertanyaan kondisi Y2. Y2 itu berapa? Nah, ini yang harus kita cari. Kita anggap saja ya, Y2 itu sama dengan Y. Nah, Y-nya itu berapa? Kita cari yuk. Caranya gimana? Perhatikan. Ini akan memaksa kalian
mengamati dengan kemampuan matematis. Dari titik ini ke sini, lalu ke sini. Oke, kelihatan nggak segitiga siku-siku? Kelihatan ya, segitiga siku-sikunya kelihatan ya. Adanya di sini nih segitiga siku-siku. Kelihatan ya? Lalu di sininya ada sudut sebesar theta. Paham ya? Ada sudut sebesar theta. Kelihatan ya, segitiga siku-siku ada sudut sebesar theta. Nah, kita sudah pernah belajar trigonometri, yaitu sinus theta adalah sisi depan, gitu ya, dibagi sisi miring. Setuju nggak? Sisi depan dibagi sisi miring, sinus theta. Selama segitiganya siku-siku. Selama segitiganya siku-siku, maka sinus theta itu depan bagi miring. Setuju ya, teman-teman sekalian ya? Depannya sudut theta tuh yang mana sih? Ini nih, yang ditebelin warna hitam, ya. Yang ditebelin warna hitam. Itulah sisi depan. Kalau sisi miring udah kelihatan, yang miring aja kan gitu. Oke. Sisi depannya yang ditebelin warna hitam, kalau sisi miring ya udah kelihatan, yang miring aja itu. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman coba amati gambar, sisi depannya itu adalah Y2, benar nggak? Panjang Y2, ya, sekali lagi lihat kurung kurawal, itu Y2, kurung kurawal yang Y2, itu sama panjang kan dengan sisi depan yang garis hitam tebal. Sama panjang kan? Kalau sama panjang ya bisa aja diubah sisi depannya itu kita kasih nama Y2. Sisi miring itu kan jari-jari. Setuju nggak? Kan jari-jari sisi miring itu. Sampai sini jelas ya? Sisi miringnya itu jari-jari. Oke, kita turun ke bawah sinilah ya. Nah, Y2 itu tadi di atas kita kasih simbol adalah Y. Kita tulis saja Y. Ini sinus theta. Lalu jari-jari itu ternyata adalah Y3. Lihat, dari namanya jari-jari itu kan, perhatikan ya, perhatikan. Yang namanya jari-jari itu kan dari sini ke sini atau dari sini ke sini itu kan sama. Betul nggak? Sekali lagi, perhatikan layar ya, perhatikan gambar. Yang namanya jari-jari itu kan dari sini kurung kerawal ke bawah ini sama garis ini kan sama namanya jari-jari. Jadi dengan kata lain, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan gambar, maka jari-jari itu Y3. Dan Y3 itu adalah Y-max atau amplitudo. Ini sudah dibahas tadi. Y3 itu adalah Y-max atau amplitudo. Jadi bisa ditulis Y per A. Maka yang ditanyakan Y-nya berapa, gitu kan ya? Yang ditanya Y-nya berapa? Y-nya adalah A sin theta. Tinggal kali silang aja. Jadi Y-nya adalah amplitudo dikali sinus theta. Sampai sini cukup jelas ya, amplitudo dikali sinus theta. Itu sebabnya kenapa sih definisi kedua itu perlu untuk dibahas. Karena kalau dari definisi ke-1 ya, dari definisi ke-1 maka yang namanya persamaan Y sama dengan A sin theta tidak bisa dibongkar, tidak bisa diketahui. Itu sebabnya dimunculkanlah definisi yang kedua, yang hasil proyeksi sebuah benda ber-GMB terhadap salah satu garis tengahnya. Supaya kita bisa menurunkan rumus Y sama dengan A sin theta. Oke, paham ya? Dan inilah rumus umumnya. Ini adalah rumus umum. Rumus umum dari GHS.
Kalau kita breakdown, ya, kita breakdown atau kita bongkar lebih dalam, maka yang namanya Y sama dengan A sin theta bisa menjadi A sin omega T. Jangan lupa gerak melingkar, ya. Jangan lupa gerak melingkar. Gerak melingkar itu kan kecepatan sudut adalah banyaknya sapuan sudut per waktu. Ya kan? Ini kan gerak melingkar, dari sini kita dapatkan maka theta sama dengan WT atau omega T. Ini jangan lupa nih anak-anak ya. Jadi A sin theta bisa berubah menjadi A sin WT atau A sin omega T. Ini. Dari mana ini? Dari gerak melingkar beraturan. Dari gerak melingkar beraturan ini ya. Ini itu dari GMB. Kan di definisinya memang sudah muncul ya tadi hasil proyeksi sebuah benda yang ber-GMB. Ya maka rumus GMB-nya nggak boleh lupa. Kalau kita breakdown lagi lebih dalam ke bawah ya. Kita breakdown lagi lebih dalam, maka yang namanya rumus A sin theta atau A sin WT ini akan menjadi A sin 2PF dikali T. Atau A sin 2Pi per perioda dikali T. Tuh. Rumusnya jadi terasa banyak. Kenapa terasa banyak? Karena rumus-rumus di bab sebelumnya, ya jadi ngikut. Padahal ini rumus yang sudah pernah. Maksudnya sudah pernah, kita kan tahu yang namanya omega selain theta per T juga adalah 2PF. Gitu kan? Kita tahu tuh, yang namanya omega atau kecepatan sudut itu sama dengan 2pi dikali frekuensi. Nah, karena frekuensinya 1 per perioda, bisa kita tulis juga jadi 2pi per perioda. Sampai sini. Cukup jelas ya? Paham ya, teman-teman sekalian ya? Jadi kenapa sih penting atau perlunya kita membahas definisi yang kedua? Karena kita mau memunculkan rumus-rumus umum ini. 1, 2, ya, 3. Nah, rumus-rumus umum ini mau kita munculkan. Didapatnya dari definisi yang kedua. Oke, istirahat dulu sebentar.